Shalom. Di Jumat Agung ini, kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang terakhir di kayu salib. Apa artinya? Setelah kejatuhan Adam dan Hawa, semua manusia di bawah kuasa hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa berarti semua manusia berdosa. Roma 3 ayat 9 sampai 18 dan 23. Dan hidup manusia dikuasai oleh dosa. Roma 1 ayat 18 sampai 32. Akibatnya hukum maut. Manusia putus hubungan dengan Allah. Manusia hidup di dunia menjadi susah dan mati masuk neraka. Oleh karena itu Yesus perlu disalib dan mati. Sehingga sebelum mati dia berkata, "Sudah selesai." Hukum maut, hukum dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Disalib, Kristus sudah memerdekakan hukum maut dan hukum dosa. 3D, makna diselesaikan dari hukum dosa dan hukum maut. D yang pertama, disediakan kemerdekaan. Disalib, semua manusia disediakan kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. 1 Timotius 2 ayat 5 dan ayat 6. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan ayat 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Yesus mati di kayu salib sudah menyelesaikan, melunaskan, memerdekakan semua manusia dari hukum dosa dan hukum maut. D yang kedua, dimerdekakan. Disalib, semua manusia dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jika manusia mengaku percaya Yesus Kristus Tuhan untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka posisinya sekarang menjadi anak-anak Allah. Tidak cukup hanya mengaku percaya Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak-anak Allah adalah mereka yang mengaku percaya Yesus Kristus Tuhan untuk menerima atau menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Oleh karena itu, anak-anak Allah sudah dimerdekakan dari hukum dosa. Semua dosa kita sebelum menjadi anak Allah sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan anak-anak Allah hidup tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kita sudah ada kemampuan, ada kekuatan untuk tidak berbuat dosa.
Tetapi jika kita berbuat dosa, Tuhan sediakan pengampunan, jaminan pengakuan. Jika anak Allah menyadari dia berbuat dosa, mengakui dosanya, dan bertobat dari dosanya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dimerdekakan dari hukum dosa berarti apa? Semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus sebelum kita menjadi anak Allah. Diberikan kuasa kemampuan untuk hidup tidak berdosa. Dan jika kita masih berdosa, Tuhan berikan jaminan pengakuan. Jika kita menyadari, mengakui, dan bertobat dari dosa kita. Dimerdekakan dari hukum maut. Berarti apa? Kita sudah dipindahkan posisi kita. Hubungan kita sudah dipulihkan. Sekarang kita menjadi anak. Allah adalah Bapa. Kita bisa berkomunikasi setiap saat, setiap waktu. Karena kita adalah anak dan Allah adalah Bapa. Dibebaskan dari hukum maut berarti apa? Sekarang setelah saya menjadi anak Allah, hidup di dunia ini tidak susah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 8. Yohanes 10 ayat 24 katakan, Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bukan kita yang memegang Tuhan, tapi Tuhan yang memegang kehidupan kita dan Dia tidak pernah melepaskannya. Oleh karena itu hidup anak-anak Allah yang dimerdekakan adalah hidup tidak susah di dalam dunia ini. Kita boleh banyak masalah, kita boleh banyak persoalan, tapi semuanya itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya Tuhan izinkan supaya kita mengalami bagaimana penyertaan Tuhan dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Dibebaskan dari hukum maut. Berarti kapanpun kita mati, dimanapun kita mati, kita pasti masuk surga. Itulah kemerdekaan yang Tuhan berikan dari hukuman dosa dan hukum maut. D yang ketiga, diberitakan. Kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut yang sudah disediakan Tuhan Yesus untuk semua manusia harus diberitakan. Tuhan Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Tugas anak-anak Allah wajib memberitakan salib yang sudah menyelesaikan hukum dosa dan hukum maut. Rindukah keluarga, sahabat, teman kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut? Tidak ada cara lain. Beritakan salib kepada mereka. Oleh karena itu, di Jumat Agung ini, kita sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sudah selesai. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang tidak hidup dikuasai oleh dosa lagi. Dan beritakanlah kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut kepada keluarga, sahabat, dan teman. Terus semangat dan semangat terus. Haleluya. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.